Wahyu 15 ayat 5 dan 6. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kasih dan keadilan Allah merupakan paradoks yang jika tidak dipahami secara seimbang akan menghasilkan sikap ekstrim yang mendistorsi pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Penekanan yang berlebihan kepada kasih Allah membuat banyak orang cenderung menganggap enteng dosa dan tidak takut akan Allah. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan terhadap keadilan Allah membuat orang bersikap legalistik dan cenderung menghakimi orang berdosa tanpa belas kasihan. Alkitab jelas merupakan berita tentang kasih Allah yang luar biasa besar, sehingga Dia rela mati untuk orang berdosa, tetapi juga tentang keadilan Allah yang menghukum orang berdosa dan tidak bisa dianggap remeh. 7 malaikat yang ditugaskan untuk melaksanakan hukuman Allah atas orang-orang fasik membawa cawan murka Allah keluar dari bait suci yang ada di sorga. Bait suci tersebut adalah simbol tahta Allah yang Maha Kudus. Dengan kata lain, cawan murka yang akan dicurahkan ke atas bumi tersebut jelas berasal dari Allah. Allah murka terhadap orang-orang yang terus menulikan telinga dan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan dan tidak mau berhenti melawan Dia. Cawan murka yang ada di tangan 7 malaikat tersebut terbuat dari emas, menggambarkan karakter murka Allah yang dahsyat dan sempurna, serta kekal, karena berasal dari Allah yang kekal. Angka 7 dalam kitab Wahyu adalah simbol kesempurnaan, dan emas adalah simbol segala sesuatu yang bersifat kekal. Kesempurnaan yang kekal pasti dahsyat. Bait suci dipenuhi asap merupakan simbol kekudusan Allah dan beroperasinya murka Allah secara penuh dan seksama. Dari mulai cawan murka pertama sampai cawan murka ketujuh dicurahkan sampai tuntas, tidak seorang pun dapat memasuki bait Allah. Artinya, tidak mungkin lagi menaikkan doa syafaat bagi mereka yang belum juga bertobat, sebab pintu anugerah sudah ditutup. Allah memang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tetapi bukan berarti Dia membebaskan orang berdosa dari hukuman, sehingga kita boleh terus berkanjang di dalamnya. Sekarang mungkin masih ada kesempatan untuk bertobat, tetapi jangan pernah berpikir bahwa kesempatan itu selalu ada. Jika kita melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan, maka kita akan terkejut ketika pada saat yang sama sekali tidak kita duga, tiba-tiba Tuhan datang dan mencurahkan murkanya. Pada saat itu, penyesalan dengan air mata darah pun tidak akan ada gunanya lagi. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari sekarang juga kita berhenti dari segala dosa dan pemberontakan kita, serta menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat sejati itu. Maka Dia bukan hanya pasti menyelamatkan kita dari murka Allah, melainkan juga memberi kita hidup yang kekal, serta menjadikan kita sebagai alat kemuliaan-Nya. Amin.